Gimana, masih semangat hari ini? Wah, rame banget ya, saya tadi dari belakang begitu masuk dari samping merinding saya. Karena ramai sekali, tepuk tangan buat kita semua. Udah gak sabar kayaknya, tobat investor tersesat. Berbicara mengenai investasi pasar modal, kalau kita berkaca dari mungkin 3 tahun ke belakang, sebut aja dari 2018, teman-teman, pasar modal itu dipenuhi, didominasi oleh investor yang disebut dengan generasi muda. Ya, seperti di sini nih banyak ya, millennials ada, generasi Z juga banyak. Ya. Nah, pembicara pertama kita ini juga sangat melekat ya dengan gaya anak muda itu. Boleh dibilang seperti representatif anak muda bahkan. Ya, tapi sayangnya mungkin lebih banyak cerita negatifnya ya tentang investasi ya. Nanti kita dengar lebih lanjut ya. Kalau mau saya keluarin semuanya, apa-apa aja tersesatnya dia, kayaknya kurang pas. Saya undang aja Mas Yuda Kale. Kita sambil duduk yuk, kita ngobrol. Di mana? Sini. Aku di sini. Oke. Sip. Mas Yuda. Yap. Mas Marco. Teman-teman, jadi saya sama Mas Yuda ini dibilang kenal ya, sudah sejak tahun 2000 ya kalau salah ya. Belum, 2000 saya baru 6 tahun. Mas Marco 2000 umur berapa? 7 tahun? Aduh lupa. Saya lahiran 84 deh, kira-kira umur berapa ya? Beda 10 tahun sama aku. Beda 10 ya. Aku 94. 94, oke, nggak jauh-jauh beda. Nggak jauh-jauh Tapi beda. secara selera masih sama muda. Yang saya suka dari Mas Yuda adalah kekokohannya dan kegigihannya dalam berinvestasi. Gokil. Tepuk tangan dulu. Gokil, Be. Ya. Harus diapresiasi sih, ya. harus diapresiasi. Sampai sekarang konten-kontennya masih berbau investasi. Betul. Walaupun kebakaran ya, nggak apa-apa. Itu Kan memang dalam investasi kita butuh contoh buruk, Mas. Contoh buruk ya. Yoi. By the way pengen tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu ada yang enggak. Mas Yuda kalau bicara investasi saham, saham kan? Betul. Ada yang lain enggak? Saham sekarang. Sekarang saham? Iya. Yakin? Yakin, Mas. Yakin? Bisa dicek portofolio saya. Asik. Kok jadi sombong Anda? Enggak sih, itu saya biar Mas Marco kasihan. Oh iya bener, rugi banget ya orang gitu. By the way, kenal dulu dengan saham, trading investasi gitu, atau mengenal pasar modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia dulu? Kenal pertamanya langsung trading saham. Langsung trading? Langsung trading saham. Tahun? 2020. 2020. Angkatan pandemi. Angkatan pandemi. Jadi kan waktu corona itu kan stand up comedian nggak boleh nampil ya. Nggak boleh nampil. Nggak ada panggung kan. Terus mikir, di mana gue bisa nyari duit? Dari mana lagi gitu ya. Terus gue lihat ada Bursa Efek Indonesia. Wih, bisa trading di sini. Gitu. Ternyata duitnya malah habis. Duitnya malah habis. Gara-gara trading tanpa ilmu. Oh. Itu. Jadi berapa lama dulu tuh? Pengalamannya berapa lama dulu? Terjun ke itu? Hampir 1 tahun pokoknya pas pandemi awal kan tentang saham itu naik banget kan. Ya. Nah aku tuh orang angkatan yang FOMO. Rame di sosmed tentang saham, ikutan beli saham. Kita tanya, dari audiens ada nggak yang modelnya kayak Mas Yuda? Jujur. Ada? Banyak ya? Ada nggak? Yang iya gini loh. Udah. Mana? Gitu. Sampai sekarang Ini masih untung atau rugi? Oh gini. Gitu gimana? Ya? Begini rugi. Kalau begini tuh untung. Ada yang mau, oke. Ada yang nyangkut. By the way, ngomong-ngomong nyangkut, lo tahu nggak? Apa? Anda itu di sini, itu karena dari kita melihat bahwa itu Anda tuh yang pertama kali muncul kalau kita searching berbicara nyangkuters. Betul. Kalau kita berbicara masalah loser di itu ya, di pasar modal ya. Dan juga mungkin kalau boleh dikasih predikat Anda duta investor tersesat. Duta investor tersesat, bagus juga ya. Bagus juga ya. Itu jadi brandingan aja lah ya. Jadi konten boleh? Boleh. Ya? Iya benar. Nah baru kan lo masuk ke dalam pasar modal ikut kelas-kelas di Bursa Indonesia. Betul, Itu tahun berapa ya? 2021. Oh gitu. Jadi waktu itu tuh buat cerita ya, jadi kan bikin konten nyangkut-nyangkut terus. Akhirnya sama bursa dihubungi, Yud lu mau ikutan influencer inkubator atau enggak? Nanti di mentoring sama bursa, diajarin gimana cara berinvestasi yang benar, gimana caranya nyari saham yang baik. Oh gitu ya. Gua ikutan, sampai sekarang masih nyangkut. Masih nyangkut. Ternyata ilmunya enggak nyangkut. Sebenarnya mau tanya, yang mementori lu siapa waktu itu? Mas Marco kan. Oh gue ya. Jadi salah dong di Jadi sini. salah enggak. Kemarin itu tuh akhirnya banyak
pengetahuan yang didapat lah gara-gara ikutan Oke. itu. Tapi lo dapat manfaat dong, artinya lo Dapat dapat banyak esensinya manfaat. apa? Yang paling ngena ya, ternyata investasi tuh nggak boleh pakai uang yang mau digunakan dalam waktu dekat. Dulu Oke. tuh mikirnya selama gue punya uang di apa namanya Tabungan. di rekening, Ah. ya udah itu uang bisa diinvestasiin, itu uang bisa di tradingin. Tanpa mikirin yang namanya dana darurat. Waktu itu benar-benar nggak tahu dana darurat. Oke. Karena emang tiap hari darurat aja kan. Iya, iya. Ini dana yang selalu pengen dipakai dalam 1-2 bulan ke depan langsung ditaruh ke pasar modal yang bikin kalau lagi situasinya lagi nggak baik malah jadi harus cut loss dan kehilangan duitnya gitu. Tapi lo kan mengalami banyak naik turunnya ya, kayak Mas tadi bilang kan naik turun gitu. Maaf mas, turun dan turunnya mas. Bukan naik ya, turun Bukan dan naiknya. turun. Turun dan turun. Tapi lo kapok gak sih? Enggak. Enggak. Bahkan sampai sekarang Masih yang gue lihat, lu bahkan sebagai stand up comedian, lu tetap dengan konten lu yang mengangkat masalah itu terus. Betul. Kenapa Yud? Kalau dibilang kapok, gini, kalau kita ngelakuin sesuatu terus gagal terus berhenti, kita selalu dicap sebagai yang gagal kan. Ya, oke. Nah, Positif. Ya. aku tuh ngerasa kayak besok-besok bakalan untung deh. Kan bakal jadi cerita yang menarik. Dari dulunya investor tersesat malah jadi investor papan atas. Itu kan jadi kalau dibuat jadi sebuah buku perjalanannya oke. Ya. Nah ini bukunya masih setengah jalan nih. Jadi masih ya udah gue mau lanjutin terus sampai nanti endingnya kayak apa. Dan gitu. sampai sekarang lu kalau diajak podcast kemana-mana, ngomongnya juga gak jauh-jauh ya. Betul, Masalah iya. investasi ya. Yang ditanya soal investasinya. Oh, lu keren banget deh. Tapi lu benar-benar membawa influence gak bagi teman-teman? Misalnya gini deh, teman-teman kita tahu ya, Mas Yuda ini kan main film iya. Iya, ya kan? alhamdulillah. Apalagi stand up comedian iya. Iklan di mana-mana podcast segala macam. Lu membuat teman-teman sekitar lu menjadi tertarik gak sih? Jadi di kalangan stand up comedy, kalau mereka mau nanya tentang investasi tuh aku yang ditanya mas. Wow. Makanya Top of mind-nya Yuda Keling gitu ya. Makanya nggak banyak stand up comedian yang akhirnya berinvestasi. Karena yang ngajarin gue belum sukses-sukses juga nih orang. Ntar dulu. Ngomong-ngomong gak sukses, tapi ngomong-ngomong udah punya rumah katanya. Gitu ya. Amin, Amin ya. alhamdulillah. Udah punya mobil Camry katanya gitu ya. Enggak juga? Jangan ngomongin soal Camry mas. Oh, Aku gitu. tuh Kenapa? agak cerita sedih. Mungkin di sini teman-teman ada tahu gak? Kenapa Desember tahun lalu, aku bawa mobil di tol, ngantuk banget. Terus duduk tegap, tidur dalam keadaan tegap. Nabrak mas mobilnya. Aduh, jangan seperti itu dong. Tapi mas, hebatnya aku adalah habis kan tidur nyetir nabrak pembatas jalan. Keluar mobil langsung, halo guys bikin konten. Ya tetap aja, memang jiwa lo media sosial. Jiwanya jadi anak-anak langsung, Gen Z, langsung dalam bikin kondisi konten. apapun semuanya dianggap positif. Betul. Ada positifnya juga ya. Benar, Jadi benar. menghadapi market yang ya dalam kondisi yang fluktuatif, lo juga lebih tenang jatuhnya. Benar, karena kalau kita punya hal buruk yang terjadi, disesalin doang nggak jadi apa-apa. Tapi kalau bisa kita ketawain, itu bisa jadi sesuatu yang mungkin membahagiakan kita, Ya. bikin kita nggak lagi ngerasa jadi korban. Bisa jadi itu jadi hiburan buat masyarakat banyak juga. Ya, oke. Yud, gue mau nanya dong. Hmm, Kalau berbicara pengalaman lu mungkin udah sekarang udah 3 tahun, 4 tahun di pasar Betul. modal. Yang namanya fluktuatif, untung ruginya seorang investor, itu adalah hal yang normal. benar, Ya, tapi yang namanya investor kan pasti maunya untung terus. benar. Ya, menurut lu bagaimana sih seorang investor, khususnya investor syariah, harus menyikapi kondisi terkait dengan market yang fluktuatif, yang bisa saja terjadi seperti itu. Menurut lu gimana? Waduh, ini Berat ya? pertanyaannya berat juga nih. Gak apa-apa Nih, lah. ini bisa diganti ke Pak Jeffrey aja gak di sini? Nggak, pengalaman lu aja. Gimana caranya? Ya, menghadapi situasi yang lu kasih saran deh ke teman-teman investor syariah. Bagaimana lu menyikapi situasi market yang ya kadang-kadang tidak sesuai harapan gitu ya. Kalau Silakan. buat aku sih ditetapin tujuannya dari awal. Kalau memang tujuannya jangka panjang, kalau hari ini ada pergerakan itu yang kita tahu dalam jangka panjang pergerakan itu nggak berarti banyak. Terutama kalau kita memang pilih perusahaan-perusahaan yang secara fundamental baik. Oke. Kalau kayak sekarang kan banyak nih perusahaan-perusahaan fundamental baik tapi harganya lagi terdiskon. Berarti ini kan kesempatan kita untuk dapat di harga yang lebih rendah. Ya. Jadi kalau kita memang udah tahu tujuannya dari awal untuk jangka panjang,
pergerakan hariannya jangan kita terlalu pikirin. Karena yang kita tuju kan misal Ntar aja kita gitu ya, butuhnya berapa buat 5 tahun lagi. Iya. Ya kalau ada pergerakan 3 sampai 4 bulan yang lagi fluktuatif, ya itu nggak berpengaruh banyak buat tujuan kita di 5 tahun mendatang itu. Gila. Ini ilmunya tinggi banget loh ini. Ada sisa-sisa influencer inkubatornya lah ya. Ada ya. Ngomong-ngomong ini juara 1 Influencer Incubator 2021. Tepuk tangan dong. Iya, dan harusnya saat itu kalau nggak pandemi ke Amerika guys. Aduh. Iya. Sayang banget ya. Sayang Gak banget. apa-apa, yang penting dapat pahala. Jadinya ya, baik-baik. bikin konten, sering-sering aja Pak ya. Siap. Dulu kalau nggak salah lu bikin storyline tuh. Tentang saham yang itu tuh. Iya. Ya kan? Boleh cerita nggak? Jadi aku Ada kode-kodenya kan lu bikin disambung-sambungin gitu kan? Ada. Jadi kalau soal saham tuh sering kali, kalau sekarang ya Mas, sering kayak ngerasa punya beban masa lalu. Karena keputusan buruk di masa yang di awal-awal investasi kebawa sampai sekarang. Gue mau tanya, menurut lo dari pengalaman lu, katakan 3-4 tahun ya, apa ketersesatan seorang Yuda Keling yang paling membekas? Yang paling membekas, beli saham cuma ngikutin apa yang rame di sosmed. FOMO dong. FOMO banget, di sosmed lagi ngomongin saham ini ikutan beli. Di sosmed lagi saham ini ikutan beli. Dan akhirnya karena waktu itu tuh nggak ngerti konsep yang namanya harga itu kalau udah naik bisa turun. Karena mikirnya kalau emang rame di sosmed berarti kan akan naik terus. Ternyata baru tahu belakangan kalau udah rame di sosmed biasanya memang harganya udah ada di puncak. Dan kalau udah sesuatu yang ada di puncak pasti ada penurunan harganya kan gitu. Menurut lo tahu nggak? Kalau ternyata teman-teman orang-orang di luar sana yang ngeliatin kontennya si Yuda ini, biasanya yang dia lakukan adalah melakukan yang sebaliknya dari yang lu lakukan. Kalau lu bilang begini, oh berarti ini kebalikannya nih gitu. Betul. Menurut lu gimana? Hitungannya kayak Coach Justin lah saya Mas. Bedanya bukan di bola aja dan gak botak. Kayaknya ini udah gak ketolong sih menurut gue Ini gak ketolong ya. nih, iya. Lo mau gue selamatin gak? Boleh dong kalau memang bisa. Kayak enak ya? Boleh. Gue juga kasihan kan gue mentor lo dulu kan ceritanya bener. kan. Gue juga pengen punya portofolio bagus dong. Wah mentor gue, Oke, ini bener. nih anak mentor gue berhasil nih. Benar. Gue pengen membawa lo sesuatu pada suatu pencerahan. Oke, apa tuh Mas pencerahannya itu Mas? dia, ini kira-kira apa pencerahan yang bisa gue bikin ya? Boleh, Menurut lo apa? kasih saya. Saya butuh banget pencerahan karena memang udah lama tersesat kayak gini Mas. Kayaknya gue Udah butuh bantuan. bertahun-tahun tersesat. Kalau gue lihat dari model-model kayak gini memang udah levelnya udah kritis, udah akut. Udah akut, udah Akut. stadium Dan 4. saya rasa saya butuh yang namanya bantuan. Oke, Nah, cari bantuannya Mas. Bantuannya pada siapa? Ya saya berharap aja pada ilahi. Semoga turun bantuan secepatnya agar bisa menolong Anda. Boleh. Ya. Saya juga berdoa deh semoga bantuan itu cepat datang Mas. Oke, teman-teman sepertinya kita butuh bantuan yang sangat super. Karena siang hari ini sudah bersedia nih ya untuk membantu seorang Yuda Keling. Mungkin juga saya. Oke. Mari kita sambut bersama Habib Jafar. Yeay! Mana ya? Wah, kok gelap? Wah, halo. Beri tepuk tangan paling meriah buat Habib Jafar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bib. Halo. Silakan Bib di tengah Bib. Padahal dari tadi saya udah keluarin kamus-kamus bahasa Arab saya Bib. Oh, Iya, tadi pada saat Habib mau datang ke situ saya mau pakai bahasa Arab. Ya kan mau pakai kifalika antikulu tamam tapi mulut nyangkut Bib. oh gitu. Mohon maaf Bib. Kayaknya daripada terlalu jauh ke bahasa Arab, Anda lebih baik syahadat dulu lah. Benar, saya dari tadi mau ngomong itu. Non-muslim katanya. Ternyata tersesatnya beneran ini Mah Bib. Iya. Saya salah masuk. Salah masuk. Ngomong. Silakan duduk Bib. Ya, thank you. Aduh. Yuda, apa ini dia kabar? nih. Baik, saya juga tersesat nih Mas Marco. Siang ini belum sholat zuhur. Oh iya. Langsung Bib, Astagfirullah. langsung. Aduh, lu gimana sih lu? Gimana sih? Ada Habib ini. Iya. Masa lupa sholat Teman-teman di zuhur? sini ada yang sholat zuhur ke tadi? Belum juga. Belum juga. Bib, tersesat semua Bib. Kalian tahu nggak?
Saya juga belum. Sama ternyata kita. Nanti kita di sini jamahan aja ya. Kiblatnya mana kiblatnya? Jadi bisa lah ya. Belum pernah kan? Sholat berjamaah begini di Syariah Investor Week 2024. Weh, tepuk tangan dulu dong. Bahkan ini untuk pertama kalinya saya dakwah di bursa saham tuh. Oh, Wow. Swiss. Serius untuk pertama kalinya. Dan Tapi- kayaknya ya saya Habib pertama yang masuk bursa efek Indonesia. Weh. Tapi Kayaknya. ada tapinya. Kenapa? Habib udah jadi investor belum? Nah, itu dia. Waktu itu ada Bib yang datang ke sini Bib, habis sekarang teriak, dari mana uangnya? Aduh. Saya pengen menyerahkan mic ini ya, agak sensitif, agak takut gitu ya, mainnya di garis-garis, jadi Kayak- panas. Kayaknya mungkin tadi saya gak percaya kalau Yuda tersesat. Kayaknya emang bener-bener tersesat deh. Beb, by the way, ya tadi kita udah ngobrol ya, saya nonis memang, Iya. tapi, Kelihatan. kelihatan ya, Iya. agak cerah ya. Iya kan ada orang yang tipikal mukanya itu, wah ini kayaknya nonis. Gitu ya. Iya. Ternyata gitu. ya. Ada ternyata ya. Aku Kalau Yuda mau ngaku nonis pun, seandainya pun beneran, gue gak percaya. Wajahnya itu, Diragukan. diragukan. Diragukan nih. iya, wajahnya sangat Islam Nah, dan sangat Indonesia. Sangat kalau saya Indonesia. masih kelihatan, enggak kelihatan. Enggak, kalau Yuda lihat aja tuh, sangat Indonesia. Padahal Di wajahnya tuh terlihat antrian sembako. Antara sembako, susah gitu Indonesia ya. Iya, kemiskinan, Kemiskinan. tapera. Bansos gratis. Ini kayak nggak ada di skrip, saya juga bingung kenapa begini. Tolong. Ngehujat dulu sebelum bertanya. Padahal saya tuh udah berdandan-dandan gaya-gaya agak Arab loh, Bib. Oh iya. Iya, saya lihat kan, wah ini saya mau memoderatori seorang Habib Jafar. Oke. Siapa yang nggak tahu? Saya 3 hari 3 malam nonton YouTube, nonton segala macam podcast tentang Habib sama Yuda. Pokoknya sampai mata saya gini-gini, sengaja saya nggak cukuran biar nungguin jenggot. Wih. Saya mampir belajar bahasa Arab. Iya. Sekarang saya lupa bahasa Arabnya apa. Iya. Saya nggak mau ngomong. Mohon maaf kalau di Islam itu justru sebaiknya jenggot itu dicukur. Oh dicukur. Iya, Baik, kumis-kumis itu dicukur, sorry. Rapi. Jenggot baru jangan dicukur. Oh, baik. Ya kayak Rapi, gini rapi nih mas, gitu ya. kayak gini Rapi. nih. No, Aduh, gokil. Nah, tuh. nggak enak tolong. Nah, jangan- walaupun jangan sebenarnya di-zoom, jangan jenggotnya di-zoom. lebih kayak kulit ya. Iya, Karena warnanya iya. sama. Yang dicari, iya. Iya. Sama-sama warna hitam, nyaru. Iya. Nah Bib, nyambungin tadi, saya kan nonis. Tapi saya selama di bursa, sering banget Pak, Bib, saya ngomongin tentang pasar modal syariah. Mm-mm. Yang which is itu kan benar-benar bahasa yang banyak mungkin bertanya nih, lo kan Kristen, Iya. ngapain lo ngomongin soal syariah? Mm-mm. Malah saya di kita ada tuh benchmarknya bahwa kita nggak ngomongin soal fikihnya gitu Iya, ya, iya, tapi iya. ngomongin mengenai pasar modal syariah. Menurut Habib itu hal yang bagaimana? Iya, sebenarnya kalau dalam konteks syariah, syariah itu kan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi. Kalau kita bicara dalam konteks ekonomi. Dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Orang boleh tidak masuk ke dalam agama Islam. Karena lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan kau adalah saudaraku tuh. Jadi toleransi di antara umat beragama soal pilihan agama. Tapi Islam harus memastikan semua orang yang berada di sampingnya itu merasakan kesempurnaan Islam yang ada pada diri dia. Jadi ketika ada gua di sini, seharusnya lu merasakan kesempurnaan Islam yang ada pada diri gua. Jadi karena itu, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang orang lain merasa aman dari mulutnya dan dari tangannya. Tangannya itu maksudnya dari segala tindak tanduknya, termasuk dalam konteks ekonomi dan bisnis. Jangan sampai orang itu menjadi trauma kepada agama Islam karena baru pertama kenal orang Islam malah ketipu dia. Bodoh. Atau malah dia dipermainkan secara ekonomi oleh orang Islam gitu. Jadi gak ada masalah orang non muslim mau ikut dalam bursa saham atau investasi yang sifatnya syariah. Justru itu untuk memastikan agar investasi mereka itu baik-baik saja. Karena investasi syariah itu bukan hanya soal investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi sesuai dengan nilai-nilai ekonomi
yang egaliter, yang setara, yang adil, yang baik untuk siapa saja. Karena Islam itu adalah way of life, jalan hidup yang terbaik bagi umat manusia. Islam itu diturunkan bukan hanya ibadah kepada Tuhan, tapi juga agar ekonomi menjadi baik-baik saja. Sehingga syariah itu seperti jaminan bagi perekonomian agar berkeadilan. Makanya riba itu bukan hanya kita hindari karena itu ajaran Islam. Tapi memang karena sebagai manusia kita harus menghindari transaksi yang menguntungkan hanya satu pihak dengan menggadaikan keuntungan pihak yang lain sehingga pihak yang lain itu rugi. Jadi memang seharusnya seorang yang menjadi muslim ketika dia bertransaksi, dia memberikan transaksi-transaksi yang adil, yang menguntungkan bukan hanya bagi pihak yang bertransaksi bahkan kalau dalam Islam, tapi maslahat bagi pihak-pihak yang tidak bertransaksi pun itu menguntungkan. Misalnya, sejak gua buka toko di sini, tetangga gua jadi dapat keuntungan dengan keberadaan toko gua di sana. Memberi kebaikan lagi ya. Memberikan kebaikan bukan hanya kepada pihak yang bertransaksi. Jadi seharusnya mau non-muslim, mau orang yang tidak beriman sekalipun, mau orang yang nyembah Yakul sekalipun gitu. Seharusnya dia kemudian mempelajari itu ekonomi syariah, investasi yang syariah, agar kemudian dia tahu bahwa syariah itu bukan hanya jaminan halalnya sesuatu yang bersifat investasi, tapi juga toyibnya, baiknya sesuatu yang bersifat investasi. Artinya baik bagi siapa? Bagi siapa saja yang masuk ke sana. Karena pasti akan mendapatkan perlakuan yang fair, akan mendapatkan revenue yang adil dan lain sebagainya. Asik. Tepuk tangan dong. Gila ya. Ini ada isinya ngomong. Dari tadi apa? Seharusnya kan apresiasi terhadap omongan Habib tuh subhanallah. Subhanallah. Ya, bukan, kenapa Anda malah tepuk tangan? Oh iya sorry Bib. Tadi saya seolah-olah stand up tuh setelah itu. Ditepuk tanganin. Subhanallah. Ini menjawab pertanyaan gue selama ini Yud. Oke. Gue selama ini cuman kasih materi pasar modal syariah, tapi kan gue nonis ya. Iya. Aman gak ya? Ternyata jawabannya adalah fasyalu ala tiki ini kuntum la ta'lamun. Widih langsung hafal. Apa Mas? Betul gak Bib? Betul. Betul ya? Agak betul. Agak betul ya, mohon maaf. Nonis, wajar Fas'alu dong. ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, tanyalah kepada yang tahu, jangan malah sok tahu gitu. Gitu, makanya saya tanya pada Habib. Berarti besok-besok kalau ngajar Mas, di awalnya pakai rekaman ini dulu. Ini Pak Habib pernah ngomong ini loh, gitu. Jadi ada backingannya, udah ada backingan. Cuman kan kalau ngomongin investasi itu kan perkara yang kecenderungannya duniawi. Jadi seharusnya yang lebih Anda utamakan untuk tanya ke Habib itu perkara-perkara ukhrawi itu. Perkara-perkara akhirat tuh. Seharusnya Anda tanya ke saya, Bib, kalau menurut Islam cara masuk surga tuh gimana ya? Beb kalau itu dia harus tanya sama mertuanya dulu. Gitu. Sama istrinya Mertua saya dulu. pendeta. Agak panjang. Iya. Tapi ada loh pendeta yang masuk Islam. Gitu ya. Ada. Biasanya viral. Masuk kasih solusi tuh. Gak ada bendera, ini putih deh. Biasanya viral. Soalnya setelah masuk Islam dia jelek-jelekin agama sebelumnya. Bener. Biasanya gitu kalau masuk Islam kolom komentarnya tuh rame banget. Ini Tapi sebenarnya kalau keluar dari Islam kolom komentarnya ditutup. Ini acara apa? SIW atau login? Tolong, saya mendekat ke Habib. Agak sejuk. Agak sejuk. Cucu Nabi. Tempat duduknya dekat, tapi hatinya kayaknya belum. Belum. Hatinya Terus masih saja, terus. Share terus. Gimana? Yuda ini kan sebagai salah satu boleh dibilang tokoh anak muda yang sering berinvestasi, Beb. Iya. Walaupun hasilnya agak kebakaran lah gitu ya. Tetapi teman-temannya juga banyak yang berinvestasi, tapi mungkin lebih banyak juga dari teman-teman yang nonis juga ya. Oh iya. Ya, kan yang berinvestasi biasa matanya agak-agak belok ya. Iya. Belok. Bukan sipit. Bukan sipit. Beb, tapi mau nanya deh Beb. Kenapa nih Beb, ini pertanyaannya. Iya. Kenapa kalau kita lihat nih Beb, biasanya orang-orang kaya tuh non muslim Beb. Bahkan kalau kita cek 10 orang terkaya di Indonesia, 8-nya mungkin non muslim Beb. Iya.
duanya mu'alaf. Sama aja ya, sama aja ya. Tapi kenapa bisa gitu Pip? Atau memang kalau di Islam kita fokusnya ke akhirat aja, duniawinya nggak usah dipikirin banget atau gimana tuh? Sorry, lu boleh gak bawa-bawa mu'alaf gak? Soalnya ntar nyerempet ke gue lagi nih. Oh iya, sorry Mas Marco, sorry Mas. Sorry Mas. Iya, soalnya gini, kalau di kalangan umat Islam seolah-olah itu ada pemahaman bahwa umat Islam itu harus anti dunia. Padahal umat Islam itu harus zuhud. Apa itu zuhud? Menjaga jarak dari dunia, bukan anti dunia. Karena kalau anti dunia aneh kan, kita diciptakan sama Tuhan di dunia, tapi suruh anti kepada dunia yang itu ciptaan Tuhan dan tempat kita diciptakan oleh Tuhan. Justru Tuhan mewajibkan kepada kita untuk mengelilingi dunia yang bisa kita kelilingi untuk mengambil kebaikan dari dalamnya termasuk melalui bisnis. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Sesungguhnya siapa saja yang mau bergerak di muka bumi ini pasti sudah Tuhan siapkan rezekinya di muka bumi ini. Karena itu umat Islam itu seharusnya dia terdepan dalam bekerja. Bahkan ya Nabi Muhammad tuh pernah suatu hari lagi majelis, kemudian di depan masjidnya ada anak muda yang bawa kayu bakar untuk dijual ke pasar. Kemudian kata para sahabat yang nongkrong dan bermajelis sama Nabi Muhammad, anak muda itu gimana sih? Di sini lagi ada majelis, dia malah bekerja, bukannya ikutan ngaji bareng manusia terbaik yang namanya Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi, enggak gitu cara berpikirnya. Siapa yang bekerja agar dirinya dan keluarganya tidak mengemis, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Artinya dia melakukan ibadah terbaik, yaitu jihad, yang kalau meninggalnya itu syahid. Yaitu cara terbaik untuk orang mati, yaitu menjadi syahid. Jadi orang syahid itu gak mesti harus di medan perang, orang berjihad gak mesti harus berperang. Jadi Anda yang sedang investasi saham, syariah nih, kemudian Anda ngecek terus di laptop Anda, kemudian tiba-tiba Anda mati itu di atas laptop. Lu tuh Yud. Anda mati syahid tuh. Karena mati dalam keadaan bekerja. Anda mati syahid tuh. Jadi bahkan Sayyidina Umar itu pernah ilfil kepada seseorang yang ibadahnya keren banget. Tapi tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa orang ini nganggur. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, keterpukauan saya kepada pemuda ini hilang seketika begitu saya tahu bahwa dia nganggur. Jadi Islam mendorong untuk kita bekerja. Tapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu menjaga diri dari dunia, tidak meletakkan dunia di hati tapi meletakkan dunia itu di tangan. Begitu kata Imam Malik. Nah, artinya jangan sampai karena ngejar investasi kemudian kita menghalalkan segala cara. Jangan karena ngejar investasi sampai kita melakukan keserakahan. Jangan hanya karena seminar investasi kita lupa sholat duhur tuh. Bib itu yang dicolek semuanya Bib, tolong Bib. Bukan saya doang Bib, ini colek dari ujung ke ujung Bib, sampai asar kayaknya Bib. Ya udah, jangan karena seminar investasi kita lupa sholat tuh. Saya balikin lagi deh. Agak serem loh gue. Tangannya dingin. Jadi gitu. Jadi kenapa akhirnya banyak orang Islam yang tidak menjadi orang terkaya di Indonesia? Banyak orang Islam yang dia tidak berada di bawah garis kemiskinan, tapi pas di garis kemiskinan tuh. Ya kenapa? Karena mindsetnya, ya tadi, mindsetnya itu seolah-olah bekerja bukan ibadah. Dunia harus dihindari. Kalaupun dimanfaatkan, dunia itu jangan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Padahal Nabi Sulaiman seorang nabi yang mulia lantaran diantaranya karena kekayaannya digunakan untuk Tuhan. Sayyidah Khadijah menjadi salah satu wanita termulia di muka bumi ini karena menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Begitu juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang yang diprediksi masuk surga karena mendedikasikan dirinya kepada Nabi Muhammad melalui hartanya. Jadi ada banyak sekali riwayat-riwayat orang-orang yang baik dan mendapatkan kebaikan karena hartanya. Bahkan dalam Islam, semua rukun Islam itu
pakai harta tuh. Oh iya. Haji pakai harta. Zakat justru karena harta. Puasa ya mau buka apa kalau nggak punya harta gitu. Ke masjid-masjid ya, bisa, kalau itu bisa. Apa? Ke masjid-masjid bisa. Ke masjid-masjid bisa. Bisa. Atau itu yang ketok-ketok rumah pakai masker. Anda bohong Anda. Yang ibu itu. Ya itu Anda kalau di Indonesia ya. Iya. Tapi kalau di luar negeri misalnya nggak mungkin. Benar-benar. Pasti ada aja yang butuh harta. Sholat ya pastilah untuk menutup auratnya itu harus belilah. Syahadat itu bahkan harus ada bayarannya tuh. Kalau mau ganti KTP, Oke benar. kalau mau ganti KTP itu harus bayar dulu. Tapi tuh. ganti KTP mah bisa belakangan, Bib. Belakangan Dilakuin bisa. sekarang bisa di atas panggung. Yang penting Islamnya dulu tuh. Saya cari aman. Agak ngejauh dikit sekarang ya Mas Marco ya. Bayangin ya, semua orang pengen mendekat ke Habib, dia menjauh. Jauh, astagfirullah. Dikit lagi. Ini kalau nggak ada ini semuanya duduknya di sini loh Mas. Serba salah ini. Oke, Beb, mau tanya dong, ada nggak sih cerita-cerita Nabi zaman dulu ketika berbicara mengenai investasi? Artinya mungkin apa yang bisa relate dari kisah Nabi dulu dengan sekarang? Artinya ajakan tadi mungkin dari sampaikan sedikit, tapi anak-anak muda sekarang ini kan kita postur investor Indonesia dibanding dengan jumlah penduduk itu masih jauh, Bib. Masih jauh, Bib. Ini apa yang harus dilakukan bagi teman-teman yang belum menjadi investor menurut Habib? Oke, jadi gini, suatu hari ketika perang Khaybar, kemudian ada seorang sahabat namanya Fadalah al-Ansari. Fadalah bin Isa al-Ansari. Beliau itu mendapatkan kalung emas yang ada mutiaranya sebagai harta rampasan perang. Diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi saya mendapatkan ini. Kemudian kata Nabi, kamu pisahkan mutiaranya dengan kalung emasnya, kemudian emasnya kamu tukarkan dengan emas, semacam emas batangan itu, dan kemudian itu yang menjadi cikal bakal investasi dalam Islam. Investasi emas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari harta yang didapatkan ketika Khaybar. Karena itu investasi itu dalam Islam bukan hanya boleh, tapi dalam batas tertentu investasi itu didorong dalam Islam. Kenapa? Karena investasi itu salah satu cara terbaik untuk menghindarkan kita dari memiliki harta yang tidak produktif. Karena kalau kita bicara ekonomi syariah, salah satu acuannya adalah mendorong orang untuk memproduktifkan semua aset yang dia miliki. Lantaran semua aset yang dia miliki itu amanah dari Tuhan untuk dia dan siapa saja yang dititipkan rezekinya pada aset itu. Sehingga kalau kita punya aset tapi tidak diproduktifkan, berarti kita telah melakukan salah satu kezaliman, yaitu menghalangi orang untuk mendapatkan rezeki dari aset itu. Karena itu kalau di Islam, kita itu gak boleh punya tanah tapi gak produktif. Saya masih ingat dulu, ayah saya pernah punya tanah kecil di belakang rumah saya, kecil banget, mungkin kecil lah, satu ruang kamar mandi doang. Itu tetap sama beliau ditanami jagung, ditanami singkong, untuk produktivitas. Karena kenapa? Karena sebidang tanah itu Tuhan ciptakan untuk kebaikan umat manusia. Sehingga kalau kamu gak produktifkan, maka itu hanya akan menjadi kebaikan bagi kamu. Sehingga ada rezeki orang di tanah itu yang akhirnya tersendat karena kamu tidak produktivitaskan tanah tersebut. Makanya dia harus diinvestasikan ketika dia memiliki aset. Oleh karena itu di negara-negara muslim itu ada riset dari seorang sarjana namanya Mitweli. Itu di negara-negara muslim, sekarang itu investasi syariah sedang sangat bertumbuh. Kecuali di Indonesia tuh. Karena kita memang muslim negaranya ya. Tapi tingkah lakunya agak wadididau tuh gitu. Bib, tadi pas Habib cerita soal tanah harus produktif, aku kira kan tanah yang cuma segede kamar mandi itu dijadiin parkiran motor, Bib. Oh iya. Biar produktif, cuma ditumpuk banyak. Iya, itu kalau di Jakarta ya. Berhubung saya di kampung, jadi mau parkir tuh. Gak bisa buat parkir. Gak bisa. Jadi Mitweli itu bilang begini, di negara-negara muslim investasi syariah itu sedang tumbuh. Kenapa? Karena di negara-negara muslim sekarang kalau orang punya aset yang tidak produktif, dia didenda.
Dia disanksi. Oke. Karena dianggap itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam Islam. Jadi karena daripada dia kena sanksi, mending dia investasikan. Dan yang kedua adalah karena di negara-negara muslim itu sekarang investasi sedang didorong dengan keamanan yang dijamin oleh negara. Ya, oke. Jadi semua merasa aman. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Karena judi baik online, slot maupun offline itu dilarang dan betul-betul dikontrol oleh negara larangannya. Karena gini, penyakitnya orang punya duit itu akhirnya dia berjudi itu, bukan berinvestasi. Karena kenapa? Karena dia punya mentalnya itu miskin tuh. Iya. Sehingga pengen segera punya duit yang banyak melalui cara yang singkat. Yaitu dengan berjudi. Itu pikiran dari orang yang mentalnya miskin tuh. Karena gini ya, secara mendasar saya kasih tahu. Kalau mentalnya kayak gimana, Bib? Punya duit, bikin aplikasi judi online-nya? Enggak. Kirain karena punya duit, jadi bikin. Enggak. Terpikir pula dia begitu. Salah. Jadi kalau orang mentalnya baik, dia seharusnya kan judi bola ya. Bukan juga, Bib. Bukan juga. Salah juga, itu salah. Karena gini, orang kalau mentalnya baik, dia tahu bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Sehingga untuk kaya pun butuh proses. Karena kalau kalian kaya tanpa proses, minimal norak, maksimal sombong tuh. Betul. Iya enggak? Enggak usah jauh-jauh dengan yang berproses secara haram. Apa yang tidak berproses secara haram? Yang tidak berproses secara halal aja, itu jebakan itu masih ada. Saya kasih contoh, kredit. Kredit itu gak ada masalah dalam Islam. Cuma kata ayah saya, sebisa mungkin jangan kredit. Tapi nabung kalau ingin sesuatu. Kenapa? Karena kalau kamu ingin HP nih. Nah ini nih, sombong nih. Enggak. Ini iPhone 15 nih. Yang berapa giga, Bib? Masuk. Nggak ADC doang kali tuh. Enggak. Ini 1 tera ya. Saya. Jadi gini, misalnya kalian pengen iPhone. Kemudian kalau kamu kredit, berarti kamu akan memiliki iPhone saat mentalmu belum mental pemegang iPhone. Sehingga kalau nelpon cenderungnya begini tuh. Kalau Habib gimana nelpon? Oh ini saya begini. Begini. Tadi itu saya kira malah jadi begini, Bib. Enggak. Buktinya saya casingin nih. Okay. Tapi casingnya bening. Tapi kalau orang nabung, orang memiliki sesuatu saat mentalnya di sana. Mentalnya punya iPhone sehingga santai, gak sombong. Karena itu dalam Islam, sholat fajar itu disunnahkan. 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum subuh kata Nabi Muhammad, itu melebihi kamu memiliki dunia dan seisinya. Agar apa? Agar ketika kamu keluar setelah sholat subuh dengan mental bahwa saya kaya. Sehingga saya tidak akan menggadaikan harga diri saya hanya untuk urusan cari duit. Saya gak akan menggadaikan agama saya untuk cari duit. Saya gak akan makan teman saya hanya karena saya lapar urusan duit dan lain sebagainya. Makanya judi itu bikin kita mentalnya gak di sana. Benar. Dan judi itu kegoblokan di siang bolong tuh. Kenapa? Karena kalian tahu gak sih bahwa dari dulu judi itu adalah permainannya orang kaya. Bukan mata pencahariannya orang miskin. Betul. Kebalikan yang ada. Pernah ada orang bilang pekerjaannya judi? Gak ada. Gak ada orang kaya yang pekerjaannya judi. Orang kaya judi itu permainan. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah tuh ke tempat judi itu. Jadi Masang juga, Bib? Iya. Saya pernah. Wah, nggak apa-apa. Enggak. Lagi riset. Karena saya belum pernah ngomong ini di podcast manapun. Wes. Karena belum diundang buat ngomongin itu ya, Bib. Enggak. Jadi saya tuh pernah jalan-jalan ke Marina Bay itu di Singapura. Di sana itu kan ada perjudian salah satu yang terbesar lah. Mungkin di Asia terbesar tuh kan.
Dan di sana itu semua permainan. Ada permainan ini, permainan itu. Dan yang masuk ke sana orang-orang kaya. Kelihatan dari pakaiannya tuh. Pakaiannya selalu Fancy. Iya, fancy. Glamour. Kalaupun pakaiannya jelek, itu kelihatan dari mukanya. Dia orang Cina tuh. Ini tipikal prioritasnya BCA nih. Betul. Bukan beri simpedes. Nasabah soliter. Ya, gitu ya. Ini nasabah prioritas BCA nih, kalaupun pakaiannya begitu. Jadi, dari dulu kita tahu judi itu permainan, bukan pekerjaan. Betul. Dan milik orang kaya, bukan orang miskin. Jadi kalau Anda miskin dan menjadikan judi pekerjaan, itu dua ketololan dalam satu orang tuh. Makanya kan, kalau dalam Islam spekulasi itu tidak dilarang. Anda jual beli ada spekulasinya, bisa rugi, bisa untung. Tapi spekulasi yang tidak berdasar itu dilarang. Itu disebutnya dengan perjudian, dilarang dalam Al-Quran. Kemudian juga kalau gak spekulasi itu juga dilarang dalam Islam. Misalnya, saya investasi ke Yuda. Oke. Tanpa spekulasi. Bib, investasi ke saya, tiap bulan saya kasih 500.000, mau keadaan saya untung, rugi, saya Apapun kasih itu. 500.000. Kasih, tetap. Iya, itu riba. Itu gak boleh dalam Islam. Investasi yang semacam itu. Jadi dalam Islam, Islam itu adalah agama yang moderat. Agama yang pertengahan. Agama yang wasatiyah, tengah-tengah. Bukan anti spekulasi, bukan juga membiarkan orang spekulasi seenaknya. Nah, titik tengah antara spekulasi dan tidak spekulasi itu adalah investasi tadi. Investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Betul. Karena itu dia didorong tuh di negara-negara muslim orang untuk berinvestasi. Dan kalau saya tuh pengen investasi, pertama pengennya agar orang tahu tuh bahwa walaupun secara jumlah berbeda, tapi secara nama saya dengan Erick Thohir itu setara. Sama-sama investor. Bisa. Sama-sama pemilik Iya. saham. Sama-sama pemilik saham. Iya. Jadi saya tuh pernah pengen beli sahamnya Juve, karena saya Juventini itu suka sama Juve. Jadi agar kalau Juve kalah dan kemudian saya sedih, netizen nanya, sok sedih kayak yang punya Juve aja. Memang punya. Walaupun cuma sedikit, tapi punya. Gak usah dibilang, berapa. Iya. Punya. Betul. Punya. Dan minimal kalau istri saya ngamuk-ngamuk karena saya nonton Juve. Lu nonton Juve dibela-belain kayak yang punya aja. Lah memang yang punya. Walaupun gak bisa mecat orang. Tapi Gak cukup untuk kebutuhan itu. Ya memang kalau memang situasinya kayak gitu, perlu banget mengatur keuangannya dengan sangat baik. Karena kalau keuangan kita berantakan, yang berantakan nih bukan cuma satu, tapi seluruh keluarganya ikut berantakan gitu. Dan ini satu lagi. Kamu dan orang tuamu sama-sama hamba Tuhan. Artinya bukan kamu yang hanya harus nurut kepada orang tua. Tapi kamu dan orang tuamu harus nurut kepada Tuhan. Maka kalau orang tuamu menyuruh sesuatu yang tidak selaras dengan Tuhan, maka kamu wajib untuk tidak mengikuti tapi tetap berbakti. Bakti itu bukan taat, bakti itu artinya menjaga perkataan dan sikap baik kepada orang tua kita. Artinya jangan membiayai orang tuamu untuk sesuatu yang menurutmu itu tidak perlu untuk dia. Oh iya, itu Karena kadang orang tua tuh kan minta yang sesuatu. aneh-aneh. Iya, dan itu mungkin kuncinya itu. Aku tuh waktu itu dikomunikasikan, aku bilang pemasukan sebulan segini, cuma bisa bantunya segini. Jadi ya memang kalau ada kebutuhan, kalau bisa jangan lebih dari segini. Karena kalau dilebih, emang uangnya emang gak ada. Gitu mungkin yang perlu dikomunikasikan tuh itunya. Betul, karena kan gini, kalau saya ya sebagai orang kampung, orang tua itu tergantung. Kalau kamu kasih 1 juta ya habis, kamu kasih 2 juta ya habis juga. Karena misalnya intensitas dia hadir kondangan itu tergantung dengan intensitas kepemilikan hartanya tuh. Betul. Iya kan? Kalau dia cuma punya 100.000, dia pasti irit tuh hadir ke undangan. Kalau bukan keluarga gak hadir. Kalau bukan tetangga gak hadir. Dan itu gak ada masalah. Cuman kalau punya duit ya apa salahnya hadir. Nah itulah yang perlu dikomunikasikan. Artinya orang tua kemudian jangan dibiarkan, wah karena yang minta orang tua ya udah
mau minta berapapun dikasih. Enggak, itu penting apa yang kata Yuda tadi. Dikomunikasikan mana yang prioritas, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang untuk ngecengin tetangga tuh. Ada juga, perlu juga. Perlu, Dikit-dikit perlu, perlu dikit-dikit itu, iya. perlu. Gini ya, ya di mata kita, ibu kita adalah manusia terbaik ya. Tapi kan di mata tetangga enggak ya. Iya kan, di mata tetangga kan enggak kan. Ibu kita pasti juga pengen tuh show dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang seperti itu juga kamu harus kontrol. Bukan berarti itu bentuk kamu tidak berbakti. Justru karena kamu berbakti, karena kamu sayang kepada orang tuamu, maka kamu akan kontrol orang tuamu untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama atau hal-hal yang bodoh yang bisa membahayakan dirimu dan keluarganya. Yang penting dikomunikasikan tadi ya. Iya. Bib, ya. Dikomunikasikan. Karena sering kali Mas kalau nggak dikomunikasikan ya jatuhnya malah kita ngasih tapi ngedumel. Jadi ngasihnya terkesan nggak ikhlas dan jatuhnya malah bisa jadi kayak konflik keluarga karena yang satu minta terus, satu ngasih terus tapi ngedumel. Mendingan kayak saya bisanya cuma segini. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan gaya hidupnya, disesuaikan dengan uang yang bisa saya kasih gitu. Ya, karena gini, rezeki yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia itu pasti cukup. Tidak ada satu hamba Tuhan pun yang tidak diberi rezeki yang cukup oleh Tuhan. Meskipun dia tidak menyembah Tuhan. Tuhan tetap kasih rezeki. Saya gak pernah tuh baca berita orang yang mati karena dia ateis dan rezekinya diboikot sama Tuhan tuh. Gak ada tuh. Belum ada ya, Belum ada. Yang ada banyak tuh orang muslim tapi miskin tuh. Padahal hamba Tuhan yang kita yakini adalah jalan kebenaran. Artinya kalau buat memenuhi kebutuhan kayaknya tidak ada manusia yang berkekurangan selama dia hidup bersama dalam kebaikan. Cuma kan kita itu sekarang hidup bukan hanya berdasarkan kebutuhan. Benar. Tapi keinginan bahkan kelucuan tuh. Saya cek tuh keranjang Shopee-nya istri saya. Oh banyak ya. Butuh gak ini? Enggak butuh Tidak sih. ada. Isinya 99 plus. Plusnya plus apa tuh? Plus lucu tuh. Ah ini lucu, itu lucu. Jadi dia beli karena lucu doang. Benar, banyak tuh Bib. Iya, makanya cowok humoris tuh lebih dipilih tuh. Karena lucunya ya Karena jadi lucunya dipilih. tuh. Nah Beb, ini ada pertanyaan juga nih. Mungkin sekarang tadi ya menyambut Mbak tadi nanya, anak muda sekarang ini kan juga berbicara mengenai bagaimana dia bisa menginvestasikan uangnya di dunia, tapi sampai memberikan dampak manfaat sampai ke akhirat. Wah ngomongnya akhirat nih, agak ngeri nih. Gokil. Itu bagaimana Beb? Ya gini, ini kesalahan logika orang. Kalau lo bener-bener cinta sama dunia lo, seharusnya dunia itu dibawa mati dong. Kalau kamu cinta kepada mobil kamu, uang kamu, seharusnya pastikan uang dan mobil itu dibawa mati dong. Dan cara membawa mati semua harta bendamu adalah mengorientasikan harta benda itu bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat tuh. Jadi cara terbaiknya adalah membawa mati harta kita dengan menginvestasikannya untuk kebutuhan akhirat. Karena itu investasi dalam Islam adalah investasi yang memiliki 3 nilai. Pertama, menguntungkan dirinya dan mitranya. Yang kedua, menguntungkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak terkait dengan investasi itu. Artinya memberi maslahat, memberi manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, menguntungkan Tuhannya dan nabinya. Artinya di jalan yang syariah tuh. Jadi dengan begitu, duit Anda tidak hilang seiring Anda mati. Tapi duit itu akan ngikut ketika Anda mati. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah punya 10 delima. Di perjalanan diminta 9 orang dikasih. Sisa 1, nyampe rumahnya dibelah 2. Separuh dikasih ke istrinya Fatimah, separuhnya lagi mau dimakan Sayyidina Ali. Kemudian ada yang ngetok pintu minta makan. Dikasih separuh delima. Kemudian Sayyidina Ali nanya ke bininya. Dibagi 2. Seperempat bininya, seperempat dia. Sebelum makan dia nanya, berapa delima milik kita? Kemudian kata istrinya, engkau yang lebih tahu. Kemudian kata Sayyidina Ali, delima milik kita adalah 9,5 delima. Sedangkan yang setengah ini bukan milik kita. Karena
ketika kita makan dia jadi kotoran dan kotoran itu tidak berpengaruh bagi matinya kita. Dan kalaupun nggak dimakan jadi warisan, warisan itu tidak dibawa mati. Sehingga kalau kita ingin harta kita dibawa mati, investasikan di dalam hal-hal yang sifatnya syariah. Saya gak mau bilang sedekah. Sedekah udah pasti. Tapi saya sering bilang begini. Cara kamu membantu orang lain itu tidak selalu hanya dengan sedekah. Makanya kata Nabi, ngasih utang ke orang lain itu lebih mulia dari ngasih sedekah ke orang lain. Kenapa? Karena bantuan terbaik adalah bantuan yang produktif, bukan bantuan yang konsumtif. Misalnya, saya tuh suka bantu orang, kan biasanya gini, ada bapak-bapak tua jual buah tuh. Iya. Atau ada anak kecil jualan orang tisu. tunanetra Oke. bawa kerupuk, anak kecil Ya, bawa ya, ya. tisu, dan lain sebagainya. Yang saya lakukan untuk bantu mereka itu biasanya adalah membeli dagangannya, bukan ngasih sedekah ke mereka. Ya. Karena kalau kamu membeli dagangannya, maka dia akan berpikir bahwa besok saya harus dagang lagi untuk saya mendapatkan kebutuhan hidup saya. Sehingga dia akan menjadi generasi yang optimis dan insya Allah sukses dengan optimisme itu. Tapi kalau kamu ngasih, bisa jadi dia besok berpikir, wah kayaknya banyakan dapat dari ngemis deh. Mending besok saya ngemis deh. Mental ngemis jadi Bib. Mentalnya ngemis. Iya. Ngemis di offline gagal, ngemisnya di TikTok tuh. Langsung tuh. Langsung. Ini demi kamu guys. Ya. Demi kamu guys. Mandi lumpur. Jadi gitu. Makanya kata Nabi, ngasih utang itu lebih baik daripada ngasih sedekah. Makanya kalau ada orang yang membutuhkan itu diproduktivitaskan. Dengan apa? Dengan investasi. Kalau ada teman lo misalnya, saya kadang begitu. Kenapa lo mau pinjem duit? Iya, soalnya gue mau usaha ini. Yaudah gue bantu deh. Bib, saya mau minjem duit, Bib. Saya mau usaha nih, Bib. Nah itu, masalahnya Anda kan bukan teman saya ya. Astaga. Nggak jadi dapat pinjaman ternyata. Sorry, Bib. Kita baru ketemu di sini. Kita loh. baru ketemu di sini. Jangan sok Sama tahun jadi lalu, teman. Bib. Ya. Sama tahun lalu. Sok kenal Anda. Setahun sekali doang kita Bib ketemu. Bib. Ketemu 2 kali itu pun di tahun yang berbeda menganggap teman loh. Ya, jadi gitu. Jadi gunakan untuk sesuatu yang produktif dan membantu produktivitas orang tuh. Karena kalau gak gitu mental orang akan rusak. Benar. Walaupun kadang ngeselin, Bib. Anak kecil jualan tisu. Mau beli dong tisunya. Berapa? 10.000. Ya ini tisu 3 ribuan tau. Kayak gue gak tahu harganya. Saya pernah tuh beli Sering cermin. terjadi itu. Beli cermin agak gede. Yang saya beli 350.000 dari seorang kakek-kakek tua. Ketika pulang dengan bangga saya ceritain itu ke teman saya di kantor. Nih 350.000 murah. Bayangan saya itu murah dong. Karena asumsi saya itu beli di mall tuh, di Ace, di tempat-tempat seperti itu. Terus dia bukain tuh di Shopee. Nih 70.000 kata dia. Langsung, ya Allah. Kata gua, Anda mengganggu keikhlasan saya. Itu saya rasain, Bib. Kalau beli tisu, Bib. Habis itu Kenapa jadi gak ikhlas gitu. Emang abis denger itu jadi gak ikhlas Bib? Ya. Rasanya gimana jadi kayak ada penyesalan gitu gak? Pasti ada dong. Jadi terganggu keikhlasannya. Iya. Makanya gini ya, Anda beli makanan di warung sebelah rumah Anda dengan niat membantu dia, itu ada nilai sedekahnya. Bahkan mungkin lebih mulia daripada ngasih duit ke dia. Karena Anda akhirnya mendorong dia untuk tetap berkarya dengan warungnya sehingga gak seterusnya dia akan bergantung hidupnya kepada kita, tapi kepada Tuhannya tuh. Oke, Amin, Bib, amin. ada yang nanya di online. Ini agak berat atau gimana saya kurang tahu ya. Ini soalnya ngomongnya mengenai hisap nih. Bener nih. Jadi kalau di pasar modal, seorang investor itu dia kepemilikannya itu bisa turun-temurun ke ahli waris. Gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah investor ini nanti dia akan cerita atau tidak nih ke anaknya, istri, suatu suaminya gitu. Nah dalam perjalanannya si investor ini mohon maaf nih meninggal dunia. Sampai dia meninggal pun anak ataupun istri suaminya itu tidak tahu kalau dia adalah seorang investor. Nah dia bertanya nih di online, itu ada hisapnya nggak? Ya gini, semua harta yang kita tinggalkan itu adalah menjadi warisan bagi ahli waris keluarga kita.
dan semua hutang yang kita tinggalkan itu dibawa mati. Bahkan jihad sekalipun tidak menghapus hutang. Hutang itu dibawa mati. Dan tetap menjadi tanggung jawab yang mati. Dari mana? Dari warisannya. Jadi warisan gak boleh dibagi kecuali utangnya udah beres. Karena utang itu kewajiban yang mati. Kalau yang mati ninggalin utang gak ninggalin waris, ya urusan dia di akhirat tuh nanti sama Tuhannya. Dan keluarga boleh membayarkan hutang atau ahli waris boleh membayarkan hutang orang yang sudah meninggal, tapi bukan kewajiban. Itu hanyalah kebaikan bagi orang yang sudah meninggal dari ahli warisnya. Nah, kalau dia mewarisi investasi, maka investasi itu akan menjadi warisan bagi keluarganya. Sehingga kemudian kalau keluarganya mau lanjutin, ya silahkan. Kalau orang keluarganya mau menghentikan, nggak apa-apa. Yang penting hutang piutangnya si mayat ini dibereskan oleh keluarganya. Lagian Mas Marco nih, dia investasi katanya nggak cerita ke istrinya. Punya simpenan ya Anda ya? Patut dicurigai dong. Kenapa nggak cerita ke istri? Hei Mas. Bahkan ini tentu tidak untuk dicoba oleh Anda di rumah. Ini sekedar ini sekedar sharing-sharing bahwa saya itu dulu pernah nakal, sehingga kalau Anda ngelihat saya itu sekarang baik dan Anda nakal, berarti Anda bisa dong seperti saya berubah menjadi baik gitu. Jadi gini, saya tuh dulu punya tradisi, kalau ada orang di luar kampung meninggal, saya tuh datengin ketika kecil ke rumahnya. Oke. Kemudian ngomong ke keluarganya bahwa si jenazah ini punya tanggungan utang dengan kita. Ya ampun. Ya Pernah Allah. janji mau ngasih ini, ngasih itu. Tapi dengan syarat angkanya jangan gede. Oke. Terus kita kalau ditanya catatannya mana? Ya gak ada dong. Toh cuma 100.000. Cuma Kecil, janjiin mau beliin skuter gitu. Tapi ya kalau gak ditunaikan kayaknya susah deh saya untuk ikhlas. Yeah. Dan keluarganya pasti beliin dong. Karena dia ingin jenazahnya itu baik-baik saja di Betul, akhirat. gitu ya. Iya. Jadi itu contoh Habib tersesat tuh. Ternyata pernah tersesat. Artinya gue relate dengan kebingungan-kebingungan yang seperti ini. Karena itu memang dalam Al-Quran ayat terpanjang itu adalah ayat tentang hutang piutang. Dan salah satu penjelasannya adalah hutang piutang itu harus ada saksi dan harus ada bukti. Bukti tertulis, hitam di atas putih di atas materai. Begitu juga investasi. Sebaiknya sebagai seorang muslim investasi itu diketahui oleh pihak-pihak yang akan mewarisi harta kita. Bahkan kalau bisa ada catatannya dan ada saksinya. Agar ketika kamu meninggal kamu itu akan membawa kebaikan bagi ahli waris. Bukan malah membawa percekcokan antara ahli waris dengan pihak-pihak di luar sana yang kamu memiliki tanggung jawab baik hutang piutang secara kekurangan ataupun kelebihan berupa warisan investasi dan lain sebagainya. Makanya sebaiknya dicatat tuh semuanya. Wah keren banget nih. Enak ya kalau Enak ngomong sama banget, Habib enak ya. banget. Bib, bentar deh Bib, tangannya coba di pahanya deh Bib. Nih hitam di atas putih. Oh hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Bukan. Ya, kalau gini. Maaf. Kalau gini namanya Oreo. Hitam putih. Hitam. Padahal saya gak putih. Berarti bukan saya yang putih. Yuda yang hitam banget. Terlalu hitam. Terlalu hitam. Kalau nggak namanya gitu nggak Yuda Keling dong namanya. Iya benar. Gitu. Teman-teman baik nggak terasa udah di penghujung pembicaraan kita pada sisi terakhir yang Staff Show kelima ini ya. Dengan judul Tobat Investor Tersesat. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber kita. Ya, berharap semoga apa yang kita bicarakan di sini mendatangkan kebaikan ya Bib ya, Mas Yuda ya. Mendatangkan satu berkah teman-teman yang khususnya belum login ke investasi syariah. Ya agak-agak serem ya ngomong-ngomong login ya. Jangan lanjutin Bib, jangan lanjutin saya. Ya mendapatkan berkah informasi yang baik dan akurat. Dan jangan lupa di belakang sana juga masih banyak booth-booth yang teman-teman bisa kunjungi. Bagi yang belum yakin semoga semakin teryakinkan. Ya, supaya sama-sama kita membangun pasar modal syariah Indonesia. Nah teman-teman jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Ya, karena dengan cara itu teman-teman bisa mengikuti undian final door prize
yang akan diundi nanti pada saat sesi closing ceremony. Untuk itu saya undang Habib Jafar dan juga Mas Yuda, kita sama-sama berdiri maju ke depan. Ya, sebagai penutup mungkin Habib boleh menyampaikan satu pesan atau motivasi bagi teman-teman kita di sini. Jangan lupa Habib, ada yang online juga rame banget. Ya, semoga melalui acara ini mendapatkan suatu manfaat yang luar biasa dan semakin baik lagi. Setelah itu dilanjutkan oleh Mas Yuda. Ya, kalau dari gua bahwa investasi adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang terpenting investasi itu diniatkan sebagai ibadah, kemudian ditujukan untuk berbagi kebaikan kepada orang lain dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan sebaiknya ini juga menjadi ladang dakwah bagi teman-teman seperti Yuda Keling dan siapapun yang sudah mengerti dan menjalani dunia investasi agar ini menjadi peluang baru bagi orang-orang yang tidak tahu untuk berusaha. Karena kalau memang ini keren dan kalian ceritakan kebaikan ini kepada orang lain, selama dia jadi investor maka pahala akan mengalir kepada kita. Jangankan dia untung, dia rugi pun itu pahala akan mengalir kepada kita karena kita membuka jalan peluang bagi seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang baru, yang baik secara ekonomi. Terakhir, orang sering menceritakan, para ustadz sering menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika hijrah pertama kali ke Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah masjid. Tapi tidak banyak yang menceritakan bahwa yang dibangun oleh Nabi Muhammad setelah membangun masjid adalah membangun pasar. Karena itu seorang yang baik dia bukan hanya yang berdonasi untuk pembangunan masjid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, seorang yang baik adalah seseorang yang juga berkontribusi dalam membangun pasar. Pasar yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang akan menjadi niat ibadah bagi kita dan tujuan kebaikan bagi siapa saja yang bertransaksi di pasar tersebut. Itu mungkin dari saya. Weh, alhamdulillah. Masuk ya, masuk ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi motivasinya dari Habib Jafar dan juga Mas Yuda. Semoga sekali lagi membawa kebaikan bagi kita semua. Teman-teman terima kasih telah berpartisipasi. Tepuk tangan buat kita semua. Tetap stay, masih ada acara lain-lainnya. Untuk itu saya Marok Awet dari Musafi Indonesia. Habib Jafar serta juga Yuda Keling. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.